Shalom. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa bukan? Puji Tuhan. Nah adik-adik, hari ini istimewa bukan? Karena kakak-kakak di sini pakai baju merah dan ada yang pakai baju putih. Karena apa adik-adik? Karena besok kita akan merayakan apa? Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Nah, adik-adik kita patut bersyukur karena Tuhan telah melimpahkan kepada negeri kita kemerdekaan ke-75 tahun. Kita bebas dari penjajahan. Kita sekarang ini bersukacita, bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, sekarang adik-adik kita akan memulai sekolah minggu kita. Siapkan diri adik-adik semua, siapkan Alkitabnya. Kita akan memulai dengan berdoa yang nanti dipimpin oleh Ibu Susilawati Agate. Iya, anak-anak semua mari kita sama-sama berdoa. Tapi sebelumnya kita menyanyi dulu yuk. Tanganku ada dua. Tanganku ada dua, lima jarinya, kulipat sama-sama waktu aku berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pernyataan-Mu selama ini. Bapak yang kudus, kami ingin memulai ibadah kami. Biarlah Engkau memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Adik-adik semua, kita akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat dan kasih karunia-Mu, hingga Kau masih mengaruniakan kesehatan, kekuatan bagi kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Engkau urapi kami, curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-21. Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-21. Dengan perikop perumpamaan tentang talenta. Baik, kalau adik-adik semua sudah dapat, mari kita baca secara bersama-sama ya. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Tuhan serta yang memeliharanya. Amin. Suatu hari, ketika Indonesia menjelang merdeka, hiduplah seorang ibu yang mempunyai 2 anak perempuan dengan sifat dan karakter yang berbeda. Suatu hari, kedua anak ini diberi tugas oleh ibunya untuk membersihkan halaman dan ruangan rumahnya dengan iming-iming uang jajan 2 kali lipat dari biasanya jika mengerjakan tugas tersebut dengan sempurna. Maka, kedua anak ini mulai berlomba-lomba untuk melakukan tugasnya. Si sulung yang malas melakukannya dengan cepat-cepat dan buru-buru, berharap segera selesai dan bisa bermain dengan teman-temannya. Kemudian, dia menghampiri ibunya dan berkata, "Mana upahnya, Ibu? Aku sudah selesai melakukan tugasku dengan cepat." Ibunya menjawab, "Sabar dulu, Nak. Tunggu adikmu menyelesaikan tugasnya." Sementara itu, si bungsu mulai menyapu dari sudut kanan ke kiri hingga menyelesaikan dengan rapi, bersih, dan sempurna, yang tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama dibandingkan dengan kakaknya. Si bungsu mendatangi ibunya sambil berkata, "Aku sudah menyelesaikan tugasku, Ibu. Lalu, apa yang kamu bawa itu, Nak?" tanya ibunya. "Aku menemukan beberapa lembar uang di sudut-sudut ruangan, di balik keset, di bawah pot bunga, dan di balik figura foto," jawab si bungsu. "Itulah upah yang kamu terima, Nak. Kamu menemukan uang itu karena kamu menjalankan tugas dengan sangat baik." "Ibu sengaja meletakkannya di tempat-tempat itu," jawab ibunya. Nah, ayat renungan ini memberikan pemahaman yang sangat jelas bagi kita. Jika ingin diberi tanggung jawab yang besar, maka kerjakan yang ada pada kita saat ini dengan penuh tanggung jawab dan dengan dedikasi yang tinggi. Kadang-kadang, hal kecil di sekitar kita yang menurut kita tidak berhubungan dengan pekerjaan, pelayanan, atau apapun itu, sering dipakai Tuhan sebagai ukuran untuk mengukur kadar kesiapan kita dalam menerima hal-hal yang lebih besar. Sebagai contoh, ada banyak hal yang bisa kita kerjakan di rumah, seperti membantu membersihkan tempat tidur kita, bangun lebih pagi, menemani adik bermain, dan membantu orang tua kita. Nah, intinya adalah mendisiplinkan diri kita dengan hal-hal yang sepele yang setiap hari kita temui. Nah,
maka itu akan dipakai Tuhan untuk menguji kita. Sudah pantaskah kita dipercayakan oleh Tuhan dengan perkara-perkara yang lebih besar? Jika hal-hal kecil saja tidak sanggup untuk kita kerjakan. Nah, adik-adik semua, tahukah adik-adik bahwa saat Indonesia menjelang merdeka dan saat Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya nih, harapan terbesar bagi Indonesia adalah sebuah kemerdekaan. Nah, adik-adik semua bayangkan, tidak enak-enak ketika Indonesia dijajah oleh Belanda selama 3 abad. Coba adik pikir, 1 abad itu berapa tahun? Ada yang tahu? Ada 100 tahun. Bayangkan Indonesia dijajah selama 3 abad loh, bukan waktu yang sebentar. Nah, makanya oleh sebab itu kemerdekaan adalah impian terbesar bagi Indonesia saat itu. Demikian adik-adik, saat ini keadaan normal bebas dari COVID-19 adalah impian terbesar kita di samping impian-impian yang lainnya. Adik-adik semua, saat ini kita sedang dijajah oleh virus corona. Tidak hanya kita sebenarnya, seluruh dunia sedang dijajah oleh virus corona. Dan harapan terbesar kita adalah bebas dari COVID-19. Maka oleh sebab itu adik-adik semua, mari kita semua bersama-sama menaati protokol kesehatan dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab, seperti mencuci tangan, mematuhi protokol kesehatan yang lainnya, menggunakan masker, jaga jarak, dan tetap di rumah saja. Itu salah satu cara kita saat ini untuk membantu memutus tali rantai penyebaran COVID-19 agar kita semua nih dapat kembali normal dan bebas dari COVID-19. Nah, adik-adik semua, Indonesia juga dulu waktu ingin merdeka juga berjuang loh, kita juga harus berjuang, apalagi untuk bebas dari COVID-19. Nah, adik-adik semua, satu kalimat dari kakak, jangan mimpi akan hal-hal besar terjadi dalam hidup Anda jika hal kecil saja tidak pernah Anda kerjakan dengan sempurna. Nah, adik-adik semua, mari kita menyerahkan diri kita, berharap kepada Tuhan di setiap rencana kita untuk bebas dari COVID-19. Dan ingat, patuhi tetap protokol kesehatan yang dianjurkan oleh kesehatan maupun dari pemerintah. Kita semua, alhasil jika kita dapat mematuhinya dengan baik, kita dapat bebas dari COVID-19. Adik-adik semua, selamat Hari Kemerdekaan Indonesia, merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia, Dirgahayu Indonesiaku yang ke-75 tahun. Merdeka, selamat berjuang bebas dari COVID-19. Adik-adik yang terkasih, sampailah kita pada mengumpulkan persembahan syukur kita. Adik-adik mengumpulkannya melalui amplop dan nanti diserahkan kepada BPH Majelis Jemaat GKI Harap atau dimasukkan ke dalam kotak yang sudah disediakan. Nah, adik-adik berilah persembahan dengan penuh sukacita. Syukur untuk setiap rencanamu dan rencanamu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini.
Adik-adik yang terkasih, ibadah kita sudah berakhir. Kita akan masuk dalam doa penutup. Namun sebelumnya kakak memberikan sesuatu untuk adik-adik berkenaan dengan merayakan 17 Agustus. Biasanya kita akan mengadakan lomba, tetapi karena masa pandemi ini tidak bisa kita berkumpul bersama-sama seperti biasanya, namun tidak menjadi penghalang bagi kita untuk mengikuti lomba. Kakak akan membuat lomba untuk kalian. Kalian silahkan menggambar logo Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 dengan cara membuat gambar atau logo itu. Kalian berkreasi sesuka kalian, lalu kirimkan gambarnya ke kakak-kakak guru SAM atau ke BPH Majelis Jemaat GKI Kaharap. Nanti yang bagus akan mendapat hadiah. Baik adik-adik, ya dikirimkan ke BPH setiap jam kerja dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah adik-adik, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menutup ibadah kita. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat dan karunia yang telah Tuhan limpahkan kepada kami. Kami bersyukur karena pada hari ini, hari Minggu yang indah ini, kami dapat bersama-sama berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan walaupun lewat ibadah online. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Tuhan telah memberikan kami kesehatan dan kekuatan, memberkati orang tua kami dengan segala usaha dan pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, berkati sekolah anak-anak-Mu ya Tuhan, walaupun kami mengikuti sekolah online, tetapi berilah kami semangat, kemampuan, kepintaran, agar kami dapat belajar dengan baik, dengan sungguh-sungguh, sehingga anak-anak-Mu dapat mencapai cita-cita dan harapan mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada bangsa negara kami Indonesia tercinta ini. Berkati bangsa dan negara kami, pemimpinnya, serta seluruh rakyatnya, agar semuanya itu untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, ingat ya, tetap taati protokol kesehatan dengan Jaga jarak, pakai masker, Rajin cuci tangan pakai sabun atau menggunakan hand sanitizer, dan tetap di rumah saja. sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata.